Sahabat, aku tak pernah mencari definisi sahabat yang ku tahu. Ia dekat, tahu isi hatiku, dan aku tahu seutuhnya tentang dia. Kami bersahabat bukan karena harta, tahta, jabatan, atau sekadar referensi kerja. Bagiku, sahabat adalah sehidup semati. Memang banyak teori yang mengatakan punya sahabat bikin kita sehat lahir dan batin. Ada juga yang bilang punya sahabat mampu mengatasi semua persoalan. Punya sahabat, punya dukungan, dan punya sahabat mampu menyelesaikan semua persoalan kita. Itulah teori yang bilang. Tetapi apapun teorinya, yang penting dalam bersahabat kita bisa berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Semua persoalan jadi ringan karena ada sahabat. Bisa berbagi, bisa dikala suka ataupun duka. Ya, dalam kebersamaan, kemanapun pergi, selalu ada sahabat. Walau cuma lewat telepon, lewat WhatsApp, sahabat tak pernah putus komunikasi. Di mana kita bisa menemukan sahabat? Ya, bisa di sekolah, di lingkungan tempat kita tinggal, di tempat kerja, di tempat ibadah, di tempat kita berolahraga. Dimanapun sahabat bisa kita jumpai. Mengapa? Kebanyakan mereka satu visi dengan kita, satu misi dengan kita. Ya, perbedaan dalam ide-ide, perbedaan dalam pendapat, hal yang wajar. Tetapi sahabat akan selalu menjaga. Sahabat akan memberikan nasihat yang terbaik. Sahabat selalu bersimpati. Sahabat juga mendengarkan suka duka dari sahabatnya. Apapun keluhan, apapun unek-unek yang disampaikan sahabat, dia selalu mendengarkan. Apakah sahabat pernah memarahi kita? Pasti seorang sahabat dekat, dia pasti akan mengomeli sahabatnya bila berada di jalan keliru. Dia akan menyemangati bila sahabatnya malas. Dia akan memberikan dorongan, memberikan support terhadap semangat yang perlu digali. Ketika sahabatnya putus asa, seorang sahabat akan mendorong, akan mendukung terus. Karena apa? Karena seorang sahabat selalu mendukung kita untuk maju. Bahkan
terhadap hal-hal yang paling mustahil sekalipun. Sahabat tak pernah meninggalkan kita. Aku pernah kehilangan 2 orang sahabat dalam masa yang berbeda. Memang sakit kehilangan sahabat, seperti kehilangan sesuatu yang tidak ternilai, tak ternilai harganya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabatku yang berbahagia, bila kita tak punya sahabat, dunia rasanya hampa. Karena apa? Kepada siapa kita bisa berbagi? Kepada siapa kita bisa bercerita? Bagiku, sahabat di sekolah. Kita bisa berbagi cerita tentang pelajaran-pelajaran, tentang ekskul, tentang sekolah, tentang ulang tahun, tentang kegiatan OSIS, tentang perkemahan, dan banyak hal lain. Bagiku, sahabat di kampus, kita bisa menuangkan ide-ide akan ada apa kegiatan untuk kebersamaan. Di rumah, sahabat bagiku, tempat berbagi cerita tentang kemajuan warga kita. Lalu di tempat kerja, sahabat juga tempat berbagi cerita. Mana yang patut kita lakukan, mana yang tidak, dan mana yang bisa mendorong kita untuk maju, dan dia mencegah bila kita berbuat keliru. Itu sahabat. Kemudian sahabat di tempat ibadah, kita bisa mengadakan persembahyangan bersama. Kita bisa berbagi ide tentang meditasi, tentang pelaksanaan dana, mengabarkan ada acara Waisak, mengabarkan ada acara function, mengabarkan ada katina di mana, mengadakan hal-hal yang bisa bersama-sama. Bapak, Ibu, Sobat Muda, sebagai penceramah pun, saya punya sahabat untuk berbagi ide, topik ceramah yang bisa kita sampaikan. Itu sahabat. Apakah banyak? Dari semua orang yang kita kenal, memang tidak semua orang bisa jadi sahabat kita. Maka itu, Bapak Ibu, Sobat Muda, bila kita berjalan dengan orang baik, orang yang sukses, kita bisa ambil pelajaran darinya. Oh, bagaimana kamu bisa mencapai kesuksesan? Apa langkah-langkah yang telah kamu ambil? Tolong ajarkan kepada saya, supaya saya bisa mengikuti jejak langkahmu. Tetapi ketika melihat orang gagal, ketika melihat orang tidak berhasil, ketika orang salah, kita ambil pelajaran. Mengapa dia salah? Mengapa dia gagal? Kita ambil hikmahnya. Jangan kita pakai langkah-langkah yang telah membuatnya terjatuh atau keliru. Kita bisa melihat ajaran yang Guru Agung sampaikan tentang sahabat-sahabat yang patut kita jadikan sahabat sejati, yaitu apa? Sahabat penolong,
sahabat pada waktu senang dan susah, sahabat yang memberi nasihat baik, dan sahabat yang bersimpati. Semoga mereka yang dekat dengan kita tergolong ke dalam sahabat-sahabat yang kita harapkan membawa kemajuan batin, mendorong sahabatnya untuk maju lahir batin. Kenapa? Karena dari merekalah kita bisa belajar, dari merekalah kita bisa saling menjaga, dan dari merekalah kita bisa mampu bangkit untuk melangkah bersama dalam menggapai cita-cita. Sahabat-sahabat yang bisa kita jadikan sebagai sahabat sejati, dia pasti punya ciri, punya sikap yang selalu mendukung kita. Misalnya, dia selalu menolong kita, siap siaga. Dia menjaga harta kita, dia menjaga keamanan kita. Dia senang berbagi cerita, dia menjaga rahasia-rahasia kita, dan tidak sembarangan bercerita hal-hal yang kita ceritakan. Bapak, Ibu, sahabat muda, sahabat sejati ini mencegah kita untuk berbuat salah, dan dia menganjurkan kita untuk selalu berbuat baik. Dari sahabat sejati kita ini, dia tidak bergembira bila melihat temannya. Dia akan mencegah orang lain menjelek-jelekan dirimu, dan dia membenarkan setiap orang lain yang memuji dirimu. Sahabat muda, bila kita mendapatkan sahabat sejati seperti ini, kita harus tetap menjaga nilai-nilai persahabatan. Ingat, mencari sahabat mungkin mudah, tetapi menjaga nilai-nilai persahabatan jauh lebih berat. Oleh karena itulah, kita harus menjaga ucapan, menjaga pikiran, menjaga sikap, agar tidak terjadi pertengkaran dengan sahabat-sahabat kita. Jagalah, bila kita sudah memiliki sahabat sejati, maka kebahagiaan tidak akan pernah kurang dari diri kita. Semoga kita mampu menjaga sahabat-sahabat yang telah menjadi bagian dari hidup kita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.